Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025, izinkan kami, nama Muhammad Sahrudin Daud, unit kerja SMA Negeri 1 Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112156. Insya Allah di kesempatan hari ini, pada pagi hari yang ceria ini, kami akan melaksanakan uji kinerja pada sekolah SMA Negeri 1 Kroya, tepatnya di kelas 11 C1 dengan materi membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan di kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan beberapa manfaat untuk kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana, sehat kabar kalian? Sehat. Oke ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat dalam rangka mencari ilmu pengetahuan, ya. Sebab yang akan menjamin masa depan kalian adalah ilmu. Nah, ini ya. Seberapa ganteng kalian, seberapa cantik kalian, kalau ilmunya kurang juga tidak akan sukses ke depannya, ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas ada pimpin untuk berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian Bapak absen dulu kalian. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 Oktober ya. Baik. Agustina Rahayu. Ada. Ahmad Hasanuddin. Ajeng Tri Lutfiana. Ajeng Tri Lutfiana. Ardiansah. Ardiansah. Chelsea. Chelsea. Cika Ayu Lestari. Wika Aprilia. Baik ya. Alhamdulillah semua full mengikuti pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekalian, ya, tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini, ya,
kita sampai pada bab tentang membiasakan berpikir kritis, ya, dan mencintai iptek. Ya. Maksud dari berpikir kritis itu bukan kalian mengkritisi yang konotasinya negatif, bukan. Ya. Artinya lebih pada kita mendayagunakan, mengoptimalkan otak kita. Ya. Kan Allah memberikan anugerah yang paling spesial pada manusia. Apa rupanya? Coba, anugerah yang diberikan Allah pada kita yang paling spesial, beda dari makhluk-makhluk yang lain, atau hanya diberikan pada kita manusia, apa rupanya? Akal. Nah, ya. Apa? Akal. Ini yang membedakan kita. Ya. Yang membedakan Radit dengan kerbau, misalkan ini ya. Akal, Det. Nah, ya. Kerbau nggak diberi akal pikiran oleh Allah. Ya, ini. Berarti kita diberi paling spesial, ya, anugerah yang paling besar, yaitu akal pikiran. Maka betul-betul dijaga dan dioptimalkan. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, berpikir kritis itu artinya mengoptimalkan akal kita. Dibuat untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada ayat dan hadis yang menjadi landasannya. Tujuannya lagi, kalian mampu membaca dengan benar dan baik, termasuk mengidentifikasi bacaan tajwidnya, memahami dan menganalisis. Itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini ya, kita tentang membiasakan berpikir kritis. Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an. Nah, nanti ya. Ini belum ke sini dulu. Nah, ini temanya membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, kemudian agar pesan dan tujuan belajar di hari ini betul-betul bisa kalian terapkan, silakan optimalkan HP kalian. Ya, buka ini Ali Imran ya. Ayat 190. Silakan ya. Ali Imran ayat 190. Ali Imran garis miring 3. Lah, 3 di situ maksudnya apa? Perhatikan ini. Surat ketiga. Surat dalam Al-Qur'an ada berapa, Ardiansyah? 114. Ya. Ini adalah urutan surat yang ketiga. Yang pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua? Al-Baqarah. Yang ketiga? Ali Imran. Awas, banyak yang salah baca menjadi Al-Imran. Karena kan awalnya Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Berarti kan biasanya refleks menjadi Al-Imran. Nah, padahal yang benar adalah Ali Imran. Jadi Ali Imran urutan surat ketiga ayat 190. Ya. Nanti Bapak coba bacakan, nanti kalian tirukan bersama-sama ya. Dan nanti ya, Bapak minta yang ditunjuk juga bisa membacanya dengan baik dan benar. Oke ya? Ya, perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, coba bersama-sama. Ya, audzu. Selanjutnya kembali, coba kalian perhatikan di HP-nya, siapkan. Bapak ingin menunjuk kalian, ya, menguji kalian tentang tes bacaannya. Nah, oke ya. Maka coba di 190 ini, ya, sebagai
tujuan pembelajaran kita, kalian baca dengan baik dan benar, baru kemudian kita bahas dari identifikasi tajwidnya. Nah, yang keras suaranya. Oke, sini. Baik, Ardiansa. Ya. Selanjutnya dari perwakilan perempuan, ya. Saudari Wika Aprilia. Oke, tepuk tangan untuk Wika. Nah, ya. Oke, ya. Selanjutnya, mari perhatikan pembahasan tajwidnya. Kalau yang ini nanti terkait materi kedua tentang berpikir kritis ya. Nah, kata kunci pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah ini, berpikir kritis tadi ya. Tadarusnya nanti kita baca tadi kalian. Nah, ipteknya kita ambil dari hadis tadi. Tadabbur nanti ada gambar yang akan kalian dibuat tugas LKPD-nya. Membaca tartil. Nah, membaca tartil yang akan kita bahas kemudian. Ulil albab dan ilmu tajwid. Ulil albabnya nanti di belakang. Nah, ini pembahasan tajwidnya. Identifikasi tajwid. Perhatikan, ya. Di awal ayat itu ada kalimat bunyinya inna, ya. Kalian ingat ilmu tajwid dasar sekali ini. Dan insya Allah materi ini ketika kalian madrasah, MI atau SD sudah ada ini semestinya, ya. Inna, ya. Ini namanya apa? Gunnah, ya. Gunnah. Kemudian sebabnya apa? Nun bertasdid. Makanya yang lengkap namanya gunnah musaddadah. Ya. Ada dua huruf dalam Al-Quran yang disebut sebagai bacaan gunnah musaddadah. Ada yang tahu? Selain nun, huruf apa lagi? Mim. Nah, nun dan mim. Ya. Kalau nun contohnya inna. Kalau mim, coba jadi kelompok ini. Yang mim, contohnya mim bertasdid. Bacanya, gimana contohnya? Ingat? Ayo. Mim bertasdid, cari ingat-ingat hafalan kalian. Mim yang bertasdid. Oh, jangan bertasdid ya. Bertasdid. Nah itu. Bertasdid. Apa? Boleh. Ayo. Ayo, yang lain juga siapkan. Mim gimana? Nah, coba lanjutkan ayatnya seperti. Oke. Amma yatasaalun. Tuh, ya kan? Amma yatasa mim bertasdid. Ya. Atau ada lagi di Al-Qur'an bunyinya lama, ya. Lama tak jumpa. Oh, itu bukan Quran. Itu kan ya. Nah, kalau lamanya ada Quran, lama, nah itu. Jadi ingat-ingat, huruf gunnah musaddadah itu ada dua, yaitu apa? Nun dan mim. Oke ya, namanya gunnah musaddadah. Nah, kemudian yang kedua, al. Ini ya, ini al. Al ada berapa dalam ilmu tajwid? Ya, ingat-ingat. Ada berapa? Dua sama. Satu al-qamariyah, dua as-samsiyah. Nah ini ya, ada as-samsiyah dan ada al-qamariyah. Hurufnya ada berapa? Al-qamariyah berapa? As-samsiyah berapa? Nah ini banyakan lupa. Padahal materi-materi dasar kadang kalian. Yang huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ya. 28 bagi 2 berarti berapaan? 14 kan? Nah, al-qamariyah 14, as-samsiyah juga 14. Di antara huruf as-samsiyah adalah sin. Ya. Tanda daripada as-samsiyah itu bagaimana?
Dah, kembali ke sini dulu. Ya. Nih. Kita sudah membahas tentang tajwidnya. Sekarang dasar yang kedua dari hadis. Temanya tadi kan berpikir kritisnya ya, sudah. Kemudian mencintai ibteknya. Nah, mencintai ibtek itu oleh hadis jelaskan demikian. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru. Ini kurang tak satu ya. Wala tatafakkaru fillah. Satu gambar apa ini? Langit. Ya. Yang satunya gambar apa ini? Enggak, lebih tepatnya apa lagi ini? Pondasi. Nah, ya, pondasi. Coba. Ya. Kelompoknya ini. Ais, coba terangkan perbedaan kedua gambar ini bagaimana? Ini terkait penciptaan Allah, coba. Oke, ya. Intinya tadi sama, ya. Kita diajak berpikir, ya. Mudahnya adalah perhatikan. Ini sebagai tugas kelompoknya. Kalian kelompoknya sudah, ya. Bapak ingin memberikan lembar LKPD ya ke kalian. Nah, ini. Nanti silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing ya. Nah. Ini berarti kamu ini kerjakan ini ya. Ini lembar LKPD-nya, kalian silakan kerjakan. Coba disepakati waktunya, kalian siap berapa menit nih mengerjakan itu? 30 menit. Oke. Ya. Berarti kalau ini kalian yang ini kan nanti disalin ya, kemudian baca. Nah, nanti ada pertanyaan tajwidnya kurang. Bentar. Ada enggak di sini? Yang hadis tuh perintahnya ya, jelaskan tentang ketentuan dari isi hadis tersebut ya. Kelompoknya Ariansah ya. Jadi ya semua coba 5 kesimpulan dari hadis ini ya, tentang kita disuruh berpikir tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Silakan kalian diskusikan jawabannya. Ya. Ya, itu aja disalin di situ. Nah, yang kelompok ini adalah tentang ciptaan Allah. Nah, ini gambar apa ini? Kondisi langit ketika waktu apa? Nah, sore. Kalian jelaskan aja di sini. Deskripsikan, ya. Ilustrasikan di sini. Nah, kemudian yang kelompok ini ada yang Presiden Habibie dengan pesawatnya, silakan ya. Dengan ini waktu malam, ya. Pakaru atau yang itu. Nah, sok, iya, yang bagus. Gimana? Iya, tar dulu. Gimana? Satu aja nggak apa-apa. Kalau untuk kaligrafinya satu aja nggak apa-apa. Atau kalau pengen duanya nggak apa-apa. Perwakilan kelompok aja, satu aja. Kalau yang tugas LKPD-nya biar 2 tadi kan. Sok, 1. Nah, yang bagus. Mau ngambil yang Quran atau hadis? Nah, yang pendek hadis, lebih pendek. Tapi yang hadis itu taknya kurang 1 ya. Wala tatafakkaru. Kalau yang depan taknya 1, yang kedua taknya harusnya 2 itu. Yang ngambil hadis, perhatikan. Ya, ini taknya kalau kurang lihat nih, taknya kurang 1 nih. Ya. Kaget. Kau biasa buat kaligrafi, San? Ayo, nggak apa-apa. Yang bagus. Sudah ininya. Sok buat kaligrafinya. Sok. Nah. Iya, salah satu yang pendek aja nggak apa-apa, biar cepat. Ya, yang penting bagus kan itu.
Itu tangan apa? Nang lagi sih Pak. Apa? Polika. Oh. Dia hebat berarti itu tangan. Sing asline mah. Ya, silakan. Salam dulu, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan Silakan. tentang B.J. Habibie. Ya. Beliau adalah B.J. Habibie presiden ketiga di Indonesia yang berjasa dalam membuat pesawat terbang dan sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 33 yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa menembus langit tanpa izin dan ilmu dari Allah. Oke, bagus sekali. Silakan yang satunya. Nah. Ayo. Siapa? Gak apa-apa. Ayo. Saya akan mempresentasikan tentang mengamati gambar atau ilustrasi. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki akal budi mulia atau bisa disebut ulul albab, yaitu mereka yang selalu berpikir dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mereka juga senantiasa merenungkan dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di langit dan bumi. Dengan perenungan tersebut, mereka meyakinkan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia, melainkan untuk tujuan yang mulia. Kemudian, mereka memohon perlindungan dari siksa api neraka. Oke, siap. Nah, baik ya. Nanti untuk penilaian itu kalian tulis nama dan kelasnya nanti di kumpulan ke depan. Yang kaligrafinya mana? Ini Bapak. Oke, yang kaligrafi untuk tugas kelompoknya. Satu aja kaligrafinya. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hadis. Ya, silakan. Iya. Mic-nya yang dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tattafakkaru fillah. Oke. Baik, inilah kesimpulan dari hadis tentang mencintai Iftaq. Hadis mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan mendalami ciptaan Allah. Terus? Mempelajari ilmu pengetahuan adalah bentuk syukur atas karunia akal dari Allah. Oke, ya. Terus, yang jelas, Dit. Penelitian terhadap alam membantu mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Ayo, Reno. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan ilmu untuk kebaikan bukan kesombongan. Oke, ya. Cinta terhadap Iftaq merupakan bagian dari ibadah dan jalan untuk meningkatkan iman. Silakan ditutup. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan ini aja. Ayo. Gambar ini menjelaskan tentang keindahan langit senja dan silu masjid dan bulan sabit. Ya. Terus? Pemandangan ini mengingatkan kita akan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman selalu mengingat Allah sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi. Menyadari bahwa tidak ada satupun yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Belajar untuk selalu bersyukur dan merenungkan kebesaran Allah melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta.
Silakan Zulkifli. Keindahan langit dan masjid ini mengingatkan kita untuk terus berzikir, beribadah, dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, silakan kasih nama kelompoknya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tartil sesuai dengan ketentuan tajwid yang berlaku QS Ali Imran ayat 3 190 dan 191. Bukan ayat, surat ketiga. Nah, ulangi. Ayat 190 dan 191. Iya. Oke. Terus? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ayo jangan adzabannar. Terus? Jadi pada awal kalimat ada guna musadadah karena ada nun bertasydid. Terus yang kedua ada matabi'i karena fa kasroh diikuti sukun. Terus ada lam samsiah karena alif lam bertemu huruf sa. Sin. Oh ya, sin. Terus ada wahtilafil laili dibaca idgham bila gunah karena apa wahtilafil laili bacaan apa? Fil lailinya. Oh, fil laili bacaan idgham bila gunah. Apa? Idgham karena apa? Karena idgham kan rumusnya nun sukun atau tanwin. Di situ nggak ada nun sukun atau tanwin, Fil. Dalam komariah. Wahtilafil ya matobi'i itu kan la wahtilafil ada alif jatuh setelah fathah. Nah, ya lanjut ya. Terus wan nahar lam samsiah. Terus apa ki? La ayati liulil albab. Ini belum. Idgham bila guna karena tanwin. Mana tanwinnya mana? Liulil albab nafilah. Ini bukan sampai albab, sampai ini liuli. Iya, liuli. Liuli apa? Karena apa idgham biguna tuh perhatikan tuh. Karena apa? Pokoknya kalau idgham bila guna itu rumusnya ada nun sukun atau tanwin. Ini kan nggak ada. Tuh ya. Nah, bukan idgham bila guna. Nah, lanjut terus. Oke. Albab karena ada apa ki dibaca? Al-Qamariyah karena ada kasroh diikuti. Iya. Cidudu. Al-Qamariyah karena ada al bertemu lam. Iya, nah, ada lam. Ya, terus itu bacaannya. Allazina ada huruf za karena alif lam samsiah. Ya, cukup yang identifikasi tajwidnya. Lanjut. Tentang uraiannya. Artinya dan uraiannya. Ada enggak? Nah, silakan. Penjelasan dan uraiannya. Artinya kah? Dibaca dikit.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Ayo yang jelas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, silakan. Terus, Umero, sampaikan apa? Penutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak sekalian ya. Terima kasih tadi presentasi kalian sudah baik dan bagus ya. Bahwasanya kita sebagai manusia diberikan oleh Allah akal pikiran. Ini sebagai kesimpulannya ya, mengulas lagi. Diberikan oleh Allah akal pikiran, kita gunakan untuk apa namanya? Berpikir ya, mendagunakan, berangan-angan tentang makhluk ciptaan Allah. Nah, ya. Kemudian dari situ muncul kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Ya, sehingga bisa menciptakan sebagaimana layaknya Pak Presiden Habibie. Ya. Nah, ini poin penting dari ayat ini ya, yang kemudian dikuatkan oleh hadis tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Nah, ya. Sebagai kesimpulan akhir ya, perhatikan di akhir ayat itu ada nama ulul albab. Nah, apa ciri-cirinya? Ya. Pertama, memiliki akal pikiran yang lurus, gak bengkok, gak aneh-aneh pikirannya. Nah, ya. Kemudian nuraninya bersih, menjadi hamba Allah. Seperti kita, kalian ingat jalankan perintah Allah, terutama apa? Sholat 5 waktu. Nah, kemudian waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya. Ya, nggak usah yang aneh-aneh. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat, tidak sia-sia, dan akhirnya hidupnya semakin dekat atau takarub dengan Allah. Jadi kalau kita itu pikirannya digunakan ke hal-hal yang positif, insya Allah hidup kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, itu ya. Selanjutnya tanda ulil albab ya. Tadi sebagaimana ayat tadi, ketika kita duduk, berdiri, mau tidur, jangan lupakan Allah. Nah, ini sebagai kesimpulan akhir di pelajaran kita kali ini ya. Sekali lagi adalah ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Diberi anugerah yang terbesar yaitu akal pikiran. Kita gunakan seoptimal mungkin. Nah, kemudian ada pertanyaan tidak? Nah, dari hasil belajar kita kali ini, silakan. Ya, bisa enggak nih pikiran kita? Ya, ini kan anugerah terbesar otak kita. Kemudian ada orang otaknya nggak bisa berpikir atau ngeblank atau malas. Ini sebabnya apa? Sebabnya apa? Coba. Padahal kan anugerah terbesar kita nih, diberi pikiran, diberi otak. Kok kemudian otak kita nggak bisa mikir, ngeblank, kenapa? Ya tidak hanya karena malas, karena apa? Karena nafsu. Terus ada lagi penyebab penyakit zaman sekarang. Ya, otaknya sudah tercemari oleh zat-zat psikotropika. Tuh, ya, zat-zat psikotropika, obat-obatan terlarang. Makanya jauh jangan. Nah, ini bisa menjadikan otak kita menjadi malas bekerja, semakin menyempit, malas. Nah, ini harus dihindarkan. Itu ya. Jadi anugerah Allah yang paling besar ini yang membedakan kita dengan hewan ini betul-betul harus dijaga. Itu ya. Nah, kemudian
Dah ya. Terima kasih untuk pembelajaran di kesempatan siang hari ini. Ingat pesannya apa? Tetap setia mencintai ilmu. Nah, ya, tetap setia belajar ya. Jangan patah semangat ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan dengan temannya untuk tetap rajin belajar ya. Kira-kira demikian yang Bapak disampaikan di kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya ya, tentang penguatan keimanan kita terhadap kitab-kitab suci Allah. Baik, sebagai penutup pembelajaran di siang hari ini, silakan Ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, terima kasih. Sekian, sampai bertemu di pelajaran yang akan datang. Ya.